Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kesehatan dan memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah kepadanya. Di dalam sebuah ayat di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, mungkin kita semua sudah menghafalnya. Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tentunya kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini ada dua. Ibadah mahdhah dengan ibadah ghairu mahdhah. Kalau ibadah mahdhah itu ibadah yang murni, artinya kita tidak bisa mengetahui kecuali lewat petunjuk Al-Quran maupun Sunnah. Itu ibadah murni, seperti sholat. Kalau tidak ada Al-Quran dan Sunnah, kita tidak tahu apa itu sholat. Kemudian puasa, kalau kita tidak ada petunjuk dari Al-Quran maupun Sunnah, kita tidak bisa tahu apa itu puasa, bagaimana cara melaksanakannya. Itu adalah ibadah yang murni. Adapun ghairu mahdhah yang tidak murni, artinya kita melakukannya, kita bisa tahu meskipun ya di Al-Quran misalnya tidak ada petunjuk dari Al-Quran dan dari Sunnah, ketika kita melakukannya, kemudian kita niatkan itu untuk menguatkan beribadah kepada Allah. Misalnya saja kalau tidur, ya, tidur itu kan itu kebiasaan umat manusia. Kita butuh tidur. Nah, ketika kita tidur, kalau kita niatkan untuk menguatkan kembali beribadah, karena tidur itu kita butuhkan untuk ya mengembalikan stamina kita, kemudian kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, maka niatnya ibadah. Misalnya kita makan, ya. Kalau kita niatkan untuk supaya kita kuat beribadah, maka dia bisa jadi ibadah. Kemudian ketika kita misalnya menolong orang, ya, kita menolong orang untuk mengangkat barang, ya. Meskipun ya tidak ada Al-Quran, tidak ada Sunnah, ya, kita bisa tahu bahwa itu adalah kebaikan karena orang memandang itu adalah kebaikan karena mendatangkan manfaat. Artinya kita ghairu mahdhah ini tidak murni ibadah, artinya kita melakukannya karena bisa mendatangkan ya manfaat untuk diri kita, misalnya mandi, ya. Mandi. Kita butuh mandi untuk membersihkan. Namun di dalam ibadah kita mandi adalah bagian daripada ibadah karena mensucikan diri. Jadi itu adalah ghairu mahdhah, tidak murni
ibadah karena kita melakukannya karena ada kebiasaan yang bisa kita temukan di dalam kehidupan kita. Ini kebiasaan kita mandi, ya, membersihkan diri dari najis. Ya. Jadi bukan berarti ketika kita hidup, kalau kita baca ayat ini, oh, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Kalau kita bilang, oh ini berarti cuma mau sholat terus, ya, mau ibadah terus, ya. Tidak juga, karena ibadah kan ada dua, ibadah yang murni dan ghairu mahdhur. Artinya ketika kita beraktivitas sesuai dengan kemanusiaan kita butuh tidur, makan, menikah. Kalau kita niatkan untuk ibadah, maka dia bisa menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ya cuman, kita kan bukan malaikat. Kalau malaikat itu diciptakan ya beribadah terus. Mereka berzikir, beribadah. Kalau kita kan punya nafsu, ya. Kita punya nafsu, maka ada selingan-selingan di dalam hidup ini. Tentunya selingan-selingan yang ada itu kita lakukan, maka kita pilih-pilih mana yang mendatangkan ya pahala bagi kita, kebaikan for kita, dan mana yang mendatangkan kerugian buat kita. Misalnya kalau kita bersenang-senang dengan perempuan, yang penting itu istri kita. Dihalalkan oleh agama kita. Ketika ini Hanzalah, seorang sahabat Nabi, dia bilang begini, dia bilang telah munafik Hanzalah. Dia bilang pada diri sendiri. Kemudian dia pergi sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia bilang telah munafik Hanzalah. Lalu Abu Bakar bertanya, kenapa anda bilang bahwa kamu telah munafik? Dia bilang, ketika saya berada di majelis Nabi, kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang surga, neraka, bisa kita di situ menangis, ya, sangat takut kepada Allah. Tapi giliran kita bersama dengan keluarga, lalu kita bersenang-senang, bersenda gurau dengan mereka, seolah kita lupa apa yang ada di majelis itu, ya. Bertentangan dengan apa kondisi kita ketika kita berada di majelis dengan keluarga kita bersenang-senang. Lalu Abu Bakar bilang, kalau begitu saya juga begitu. Munafik ini Abu Bakar ini. Lalu kita tanyakan kepada Nabi. Mereka tanyakan kepada Nabi tentang masalah ini. Seolah-olah mereka merasa diri munafik. Ketika bersama Nabi mereka menangis, ya, terseduh-seduh, tapi giliran dengan keluarga bersenda gurau, bersenang-senang, ya. Ini munafik, ya. Lalu mereka bertanya kepada Nabi. Lalu Nabi mengatakan ketika mendengar hal itu, jikalau kamu, kata Nabi, istiqomah dengan apa yang seperti kondisi ketika bermajelis denganku, maka kamu akan disalami oleh para malaikat di jalan-jalan. Namun kata Nabi, akan tetapi saat dan pasaat, ada waktunya kita bersenda gurau dengan keluarga, ada waktunya kita kondisinya seperti itu, khusyuk benar. Artinya Nabi memandang bahwa kita ya memahami kehidupan kita bahwa kita ini bukan malaikat, ya, yang tidak punya nafsu, yang kerjanya hanya beribadah terus, ya. Ada kesenangan yang diberikan kepada kita yang itu dipandang oleh agama sebagai barang yang halal, seperti
misalnya makan makanan yang halal, yang penting tidak berlebih-lebihan, mengkonsumsi yang halal, kemudian ya bersenang-senang dengan keluarga, ya. Yang penting halal, ya. Ente apakah ente bikin berapa ronde silakan, ya. Yang penting dengan hal yang halal, ya. Ini sebagai ya selingan hidup kita, bahwa kita butuh hal-hal yang membuat kita bergembira tapi tidak membuat kita lupa dengan akhirat. Jangan sampai kita ya kelebihan bergembira kemudian kita lupa dengan kehidupan akhirat kita. Jadi maksud daripada ayat tadi bahwa tiadalah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku, artinya bukan kita kerjanya ibadah, ya sholat terus, puasa terus, tapi ada hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai manusiawi kita, tapi kita niatkan untuk beribadah. Selagi itu tidak ada larangan di dalam Al-Quran, seperti kita makan, kita niatkan untuk kuat beribadah. Ketika kita misalnya tidur, kita niatkan untuk mengembalikan stamina kita, lalu ya kuat beribadah. Kemudian ketika kita menikah, ya kita menjaga diri jangan sampai jatuh ke dalam perzinahan. Ya. Ada hal yang bisa kita lampiaskan hawa nafsu kita kepada barang yang halal. Kita punya nafsu untuk bersenggama, berhubungan dengan perempuan, tapi kita lampiaskan kepada hal yang dihalalkan. Sebagaimana kata Nabi kita Muhammad SAW kepada para sahabat, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan pada kemaluan istri kalian itu ada sedekah. Artinya ketika kita berhubungan dengan suami istri itu sedekah. Kemudian kata para sahabat, ayati ahaduna syahwatahu wa fiha ajrun, apakah salah seorang kami ketika mendatangi istrinya dia mendapatkan pahala? Kemudian kata Nabi, ara'aita, bagaimana menurut ara'aitum, bagaimana menurut kalian, idza wada'a fil haram, jikalau dia meletakkan spermanya itu di hal yang diharamkan, alaihi wizrun, apakah dia mendapatkan dosa? Maka demikian juga ketika dia mendatangi yang halal. Ketika dia mendatangi yang haram pasti dosa, tapi giliran dia mendatangi yang halal maka dia mendapatkan pahala. Jadi kita niatkan untuk beribadah. Sebagaimana kata Nabi, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, karena nikah itu bisa menjaga pandangannya dan bisa menjaga kemaluannya. Waman lam yastati fa alaihi bisawm, barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu bisa menjadi bentang baginya. Jadi nikah itu bisa menjaga pandangan. Sehingga itu kata Nabi, ketika ada seorang laki-laki berada di jalan kemudian dia melihat ada perempuan yang membuat dia terpesona, maka hendaklah dia cepat-cepat kembali ke rumah. Karena apa yang dia miliki oleh perempuan itu ada juga yang dimiliki oleh orang di rumah, yaitu istri kita. Nah, bagaimana dengan orang yang belum nikah ya? Mau pulang ke rumah cuma bantal polos ya. Ya, jadi cepat menikah kata kan. Nah, jadi istilahnya kita menjaga pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan
Seperti ada yang bertanya di sini yang lalu, bagaimana kalau video call dengan pasangan kita, kemudian dia telanjang bugil? Yang penting anda pada istri, tidak masalah. Kalau bukan anda punya istri tidak boleh. Iya, sebab ada yang bertanya sama saya, dia bilang begini, ada saya punya, dia bilang saya punya hubungan, dia bilang. Tapi ini orang pakai jilbab, dia bilang. Tapi sayang ketika dia video call dia buka DP busana. Tapi istri bukan. Iya. Tapi saya sudah lihat dia di sini mungkin suka keluar gitu. So bebas. So bebas dia. Ya semoga dia dinikahkan dengan itu orang yang dia lihat. Ya. Ada pertanyaan? Ya, jadi kita menjaga pandangan karena itu jendelanya hati. Kata orang dari mata turun ke hati. Baru dari hutun, dari hati turun ke dari hati turun ke bawah. Ke atas. Nah, tidak ada pertanyaan toh? Terima kasih atas atensinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.